Ya, halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita cuma mau bahas tentang seputaran IMEI yang diblokir Kemenperin. Oke, sebelum lanjut ke topik pembahasan ya, sedikit info buat teman-teman yang baru saja bergabung. Yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang ya. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan. Kita langsung OTW ya. Untuk sekarang kasus sinyal nggak keluar seperti yang kita alami di Lenovo ini ini dimatikan ya. Oke, kasus yang terjadi di ponsel sekarang jika berkaitan dengan masalah sinyal ya, itu kita sebagai yang bergerak di bidang perservisan itu nggak bisa langsung hajar-hajar, atau intinya kalau dulu kan enak, sinyal nggak keluar arahnya pasti ke ICPA, WTR dan lain-lain ya. Kalau sekarang nggak bisa. Sekarang sinyal nggak keluar itu kita harus cek dulu IMEI-nya terdaftar atau enggak di database Kemenperin. Kalau sudah IMEI fix di IMEI sudah berlanjut, misalnya sudah terdaftar, berarti masalahnya ada di hardware. Oke, sekarang untuk teman-teman, setelah sebelumnya kita share video tentang ini ya, tentang masalah IMEI Kemenperin, ada yang DM. Sebenarnya kalau IMEI yang HP yang kena blokir Kemenperin itu bisa nggak cara ngilanginya secara permanen. Nah, dan untuk solusi terbaiknya bagaimana sih sebenarnya gitu ya. Oke, yang pertama, banyak ditawaran di online ya, di remove via server. Itu kalau untuk dipakai sendiri saran saya jangan. Kalau untuk di remove server itu hanya bertahan kisaran 51 hari sampai dengan 3 bulan ya. Jadi misalnya IMEI buka IMEI, misalnya kita ketik di Shopee. Oke, kalau via server, nah loh ini kok cetak. Oh, jasa unblock seperti ini, jasa unblock IMEI seperti ini ya. Ini kan ada kayak di Shopee kayak gini, harganya sekitar sekian, iPhone, Android. Untuk yang seperti ini saran saya jangan, walaupun ratingnya tinggi ya. Ini kalau untuk dipakai sendiri itu bertahan sampai dengan 51 hari sampai dengan 3 bulan ya. Itu rata-rata seperti itu. Itu untuk remove server itu kita didaftarin ke handphone kita itu didaftarin sebagai iPhone turis, jadi hanya sekedar liburan di negara kita ya. Jadi cuma bertahan sekitar 3 bulan paling lama. Jadi kalau untuk dipakai sendiri 3 bulan harus bayar sekitar 180 ribuan lagi tadi, itu kurang worth it ya, atau ya kurang pas lah. Kalau misalnya kalau misalnya mau dijual lagi ya itu tergantung teman-teman mau jujur-jujuran atau enggak, tergantung teman-teman masing-masing ya, tergantung pribadi masing-masing, atau mau dibuka dengan server tadi kemudian dijual, itu hak teman-teman yang masing-masing. Kalau mau dijual lagi ya mungkin worth it aja sih. Kemudian kalau untuk di remove permanen bagaimana? Oke, untuk remove permanen yang pertama menggunakan chipset MediaTek seperti Reno 4F, Reno 2F, seingat saya itu ya. Itu sejauh ini bisa permanen. Usernya banyak yang nggak balik, soalnya kita kasih garansi karena kita masih tahap bisa dibilang kita masih kayak coba-coba gitu ya. Jadi sama si usernya kita kasih kelonggaran untuk yang masalah IMEI yang diblokir itu, yang khususnya chipsetnya MediaTek ya, itu kita kasih kalau misalnya nanti nggak keluar lagi sinyal, bawa ke sini saja, nanti kita kasih garansi. Kita nggak kasih jangka waktu garansinya berapa bulan, itu nggak. Dan sejauh ini usernya nggak baik lagi kok, itu kemungkinan permanen ya untuk yang chipset MediaTek. Kemudian kalau untuk yang Qualcomm bagaimana? Kalau untuk Qualcomm itu tetap bisa saja, tapi kita nggak berani share ke user. Jadi kalau user ada pakai Qualcomm dan mau repair HP-nya yang kena blokir, itu selama ini kita masih belum terima dulu ya, karena entah itu diperbolehkan atau enggak saya kurang tahu. Bahkan yang MediaTek itu diperbolehkan atau enggak kita juga kurang tahu. Tapi kalau MediaTek itu masih kita otak-atiknya masih di tahap yang bisa dibilang standar. Tapi kalau yang Qualcomm itu sudah di atas standar. Kemudian kalau enggak tanpa di otak-atik bisa enggak? Sebenarnya bisa tanpa di otak-atik, sebenarnya bisa ya. Kemudian kalau
Sarannya kalau sudah keluar sinyal jangan diganti kartu. Kalau ganti kartu harus diotak-atik lagi. Kata kuncinya itu ya. Kemudian kalau yang Qualcomm, kalau misalnya yang Qualcomm kalau Qualcomm itu nggak pernah ke user, kita untuk kita pribadi ya. Jadi kita beli HP itu yang dari orang-orang yang keluar, sinyalnya nggak keluar, memang tidak terdaftar di database Kemenperin. Kemudian sudah diblokir dari Kemenperin, intinya nggak keluar sinyal. Dan tapi ini untuk chipsetnya Qualcomm ya. Ini untuk chipset Qualcomm seperti ini Samsung A70 ya, Samsung A70 untuk ndelok Qualcomm murahnya piye. CPU Z ya. Coba kita download CPU Z dulu. Intinya kalau yang Qualcomm ya bisa untuk ya normal seperti ini ya. Tapi kita nggak berani ke user, kita cuma pakai untuk kita pribadi ya. Dan sini misalnya kita ini download ya. Oh, sudah download. Biar install dulu. Oke, menginstal, kita matikan wifi-nya ya. Di sini sinyalnya keluar 4G. Kemudian kalau untuk cek pulsa ini kita kunci 4G ya. Sebentar. Ini kita kunci 4G. Kita ganti ini ya. Kalau untuk cek pulsa juga bisa sih. Bebas pokoknya. Semuanya bisa. Untuk Qualcomm. Tapi ada minusnya. Minusnya kalau misalnya kita nyalakan ulang ya. Ini. Oh, iki Qualcomm untuk memastikan kalau ini Qualcomm ya, biar teman-teman tahu kalau ini Qualcomm. Kita buka CPU Z. Nah, di sini Qualcomm 675 ya. Nah, oke lah. Bla 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 bla. Kemudian kalau minusnya kalau misalnya kita matikan saja dulu ya. Kita matikan. Kemudian kita nyalakan ya. Sekarang kita nyalakan. Ada sedikit yang berbeda. Nanti. Nah, ini yang berbeda seperti ini. Bukan sebenarnya tadi ya. Bentar. Sebelum ini seharusnya ada tadi soalnya langsung kita pencet loh. Kayak nggak mau keluar tapi sebenarnya kita mulai lagi. Jadi intinya kalau untuk Qualcomm itu saya kasih clue-nya, kita ganti identitas ponselnya ya. Jadi sampai keluar seperti tadi. Bahkan dari pihak Samsungnya sendiri tidak ini ya. Tapi kalau sinyal ya keluar terus lah. Tetap keluar. Ini hanya untuk pribadi ya, sekali lagi ya. Nah, kita mulai lagi aja lah. Add pola. Nah, jadi kalau dimulai lagi atau dinyalakan pas kondisi mati kemudian dinyalakan, nanti ada kelihatan bedanya ya. Itu minusnya kalau untuk yang Qualcomm. Tapi kalau untuk yang MediaTek pure nggak ada beda sama sekali, Jadi seperti ini kalau untuk Qualcomm. Jadi kalau misalnya dinyalakan atau dinyalakan ulang, itu kayak ada notifikasi peringatan seperti ini. Jadi kita perlu tekan tombol power atau kita diamkan saja. Nanti langsung voting lagi dan ada peringatan merah seperti ini ya, warning seperti ini. Bla 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 bla. Tapi semuanya berfungsi normal untuk telepon, untuk internetan, untuk apalah pokoknya. Speednya pun untuk internet nggak beda dengan yang ori ya, yang misalnya terdaftar di Kemenperin itu bisa. Tapi cuma bedanya kalau untuk Qualcomm entah itu Samsung atau yang lainnya pasti ada itu untuk chipset untuk versi Android yang 9 ke atas ya. Jadi 9, 10, 11 itu ada notifnya seperti itu. Tapi kalau di 8 ke bawah itu nggak ada notifnya, nggak ada bedanya sama sekali untuk yang Qualcomm ya, untuk yang Qualcomm. Kalau yang Androidnya 9, 10, 11 itu ada perbedaannya seperti itu. Oke lah, jadi mengenai IMEI ini masih belum bisa buka dapur ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang mengikuti channel kita ya. Tentunya kita di sini sebenarnya konsepnya sharing dan apapun kita sharing di sini ya. Tapi untuk yang IMEI ini kita masih belum berani buka dapur. Kita masih belum bisa buka dapur ya. Nanti saya gini. Kita akan coba sharing-sharing ke teman-teman yang lain gimana kalau misalnya dibuka dapur. Sudah sebenarnya
ini bermasalah atau enggak gitu loh. Soalnya kan kita juga harus mendukung program pemerintah juga ya. Kalau nanti misalnya dari asosiasi kita sudah memperbolehkan ya kita akan share di channel ini. Jadi jangan lupa terus ikuti kita ya dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang dan teman-teman tidak ketinggalan info tentang perteknisian yang kita update di channel ini. Masalah IMEI memang agak ribet sih sekarang. Lumayan merepotkan. Kalau menurut saya lumayan merepotkan ya, apalagi kalau ganti MMC yang MMC-nya dibor itu kita ganti MMC saja udah susah loh, ditambah lagi biasanya kan IMEI-nya hilang. Nah, IMEI-nya itu kita repairnya juga harus IMEI yang terdaftar. Oke lah, jadi mungkin itu ya sedikit pembahasan tentang IMEI ini. IMEI ini memang lumayan sedikit pelik lah. Cukup sekian dulu pembahasan mengenai IMEI ini. Jadi mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan bye bye.